Всем привет! Добро пожаловать на наш канal Keluarga Indonesia ya Kezia. Aku udah lama banget nggak bikin video, mungkin semenjak Roman balik ke Rusia. Tapi kali ini aku mau collab sama teman aku yang baru aja menikah dengan orang Rusia juga. Namanya coba perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Oke, halo semua. Nama saya Marisa. Saya asal dari Manado, dari Sulawesi Utara, tapi agak ke pelosok ke Pulau Siau, gitu. Ke Sekarang Rusia. lagi di Kasan di Rusia. Kazan. Oh, berarti sekarang kamu lagi tinggal di Kazan? Apalagi Iya, tempat Kak. Tapi mertua? bentar lagi. Oh, bentar lagi balik. Oh, enggak, Kak. Iya. Syukurlah suami punya apartemen sendiri. Oke, oke. Nah, gini jadi ceritanya uniknya adalah Marisa sama sekarang suaminya ini mereka itu eh, baru pertama kali bertemu, first meeting kan, di bulan September kemarin. Iya, Kak. Di bulan September kemarin, terus mereka memutuskan untuk langsung menikah, kayak gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan aku buat kamu. Yang pertama, kamu Oke. ketemu suami itu di mana dan berapa lama pacaran sebelum akhirnya menikah? Ya, aku ketemu Edward, suami aku itu di Instagram. Pokoknya aku lupa ada satu postingan, aku lihat-lihat komen kan, aku suka tuh kalau baca-baca komen, Mm-mm. scroll-scroll tuh kalau masuk kayak sepemikiran aku like, aku like, aku like. Oh bagus nih komennya, aku like. Terus ada komennya si Edward nih, tapi Edward masih pakai Instagramnya yang lama. Dia bilang apa, postingannya apa, terus dia bilang apa, aku lupa yang pasti aku like. Ih Mm-mm. tiba-tiba mungkin dia cek juga siapa yang like ini, terus tiba-tiba masuk DM-nya dari Instagram itu kita lanjut ke WhatsApp. Mm-mm. Itu tahun berapa? Terus dari WhatsApp itu pertama dari Instagram itu tahun 2020 Desember. Ah, 2020. Mm-mm. Tahun 2000 kalau tidak salah itu tanggal 6 7 Desember. Mm-mm. Terus dari Instagram lanjut ke WhatsApp, kita memutuskan untuk pacaran itu Januari. Awal tahun Januari, itu awal-awal Mm-mm. Januari juga tanggal 6 tanggal 7 lah begitu. Karena aku ingat-ingat aku kalau baca chatnya Edward, oh ini tanggal segini nih dia nembak, oh tanggal segini nih. Oh, dia ingetin. Ya, jadi sampai tahun 2022 bulan, kan kita nikahnya bulan Oktober. Jadi Hmm, hitungannya September aja ya pacaran dia 1 tahun. 1 tahun 9 bulan, Kak. 1 tahun 9 bulan. Iya. Berarti itu Edward Mm-mm. rajin main Instagram sebelum Mas pas kenal sama kamu. Eh, iya, rajin main Instagram. Habis itu habis itu dia udah nggak rutin juga. Dia hapus Instagramnya, dia hapus. Terus Hmm. kita lanjut di WhatsApp. Oh gitu. Tapi Lanjut WhatsApp. itu berarti sebelum ini Uh-uh. ya, sebelum kena sanksi ya, masih bisa pakai Instagram kan? Iya. Iya, sebelumnya pas udah kena sanksi itu juga udah nggak main-main lagi dia. Udah gak main lagi. I Dia see. sampai Mm-mm. Terus kan kamu first meeting nih. Kenapa kalian memutuskan untuk menikah? Karena kan tahu sendiri ya, kalau misalkan orang Indonesia pasti, ya mungkin nggak orang Indonesia sih, mungkin ya kebanyakan orang pasti mikir kok berani sih first meeting gitu. Pertama kali kamu juga ke luar negeri ya, ke Rusia kan? iya, Kak. Iya, Iya, pertama kali ke Kak. Rusia. Mm-mm. Tapi kenapa memberanikan diri, memantapkan hati untuk menikah? Nah, ini aku kan dari awal pacaran ini, dari awal pacaran aku kan niatnya itu dari awal ini pacarannya untuk nikah. Jadi aku tuh kalau pacaran nggak mau main-main. Mm-mm. Kalau dari dulu tuh dari kuliah tuh sebenarnya aku jarang-jarang pacaran, jarang-jarang kalau pacaran karena ya prinsip aku pacaran ya untuk nikah gitu. Jadi Mm-mm. pas ketemu Edward ini sebelum kenal ya aku udah bilang gini-gini, aku nih tujuan pacaran nikah, ini kayak gitu. Jadi awalnya dari awal pacaran kita goalnya itu nikah kan. Mm-mm. Jadi ini pacaran bukan untuk main-main. Nah, eh, selama 1 tahun 9 bulan ini aku kan selektif nih lihat nih Edward ini apakah ada red flagnya atau ada apa gitu dari dia yang bikin
kalau udahan ya udah, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak bisa. Tapi karena aku lihat nih selama 1 tahun 9 bulan nih orangnya baik banget, Mhm. khususnya sabar banget. Terus yang paling penting dia konsisten. Bayangkan Kak, selama 1 tahun 9 bulan itu dia nggak pernah skip. Kan kita komunikasinya intens. Mhm. Dia nggak pernah skip. eh, Tiap pagi baru bangun itu chat, kalau nggak sibuk dia telepon, kalau telat dia chat. Terus sampai tempat kerja juga dia telepon, kalau nggak sibuk dia chat. Mhm. Selesai kerja juga, kalau masa kerja itu kita udah nggak komunikasi karena aku tahu dia kerja, aku juga kuliah kan. Dan eh, kalau komunikasi pun jarang-jarang, kalaupun cuma kirim sesuatu yang lucu yang kita dapat gitu, gambar-gambar, meme-meme gitu yang lucu, baru kirim. Tapi nggak banyak-banyak Oke. komunikasinya. Pas selesai dia kerja, dia message atau WhatsApp atau enggak telepon gitu. Oh ini aku mau langsung ke rumah. Kalau udah di rumah aku telepon. Mhm. Terus kalau mau kemana gitu, ini habis udah selesai kerja. Ini aku mau ke bengkel, selesai kerja mau ke toko, selesai kerja mau ke tempat teman gitu Mhm. Kak. Berarti Jadi, selalu ngabarin ya, ngasih updatean, mm-mm, ngabarin. Mhm. iya, selalu update gitu. Terus itu bayangkan Kak, 1 tahun 8 bulan lebih dia gitu 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 terus, Mhm. Mhm. nggak pernah dia lupa, nggak pernah satu satu kali pun aku ingat nggak pernah skip. Nah, berlangsung hampir 1 tahun itu kita pacaran, perlahan-lahan aku tuh udah mulai dikenalin sama keluarganya dia. Jadi perlahan Mhm. sama adik ceweknya dia dulu. Habis itu sama tantenya, sama adik ceweknya. Kalau sama mama papanya dia agak kaku sedikit, jadi Mhm. cuma jarang-jarang. Cuman Nah, jarang-jarang. dari situ ini, mm-mm, adiknya, adik ceweknya kita mulai kontakan gitu, tapi aku yang follow duluan. Terus sama tantenya juga, tiba-tiba tantenya DM di Instagram, itu mereka pakai VPN, itu udah kena sanksi Kak. Udah kena, berarti Oh, dari dua ribu sebelumnya dua beberapa, awal ya? iya 2002 awal, 2002 awal gitu, 2022. beberapa bulan sebelum kena sanksi. Uh-uh. Jadi tantenya juga WhatsApp aku gini, Mhm. WhatsApp DM, jadi kita komunikasi, sama aku komunikasi sama tantenya. Terus nggak lama kemudian mamanya juga, Gitu. mamanya DM aku. Terus papanya juga DM aku. Jadi aku tuh komunikasi nggak cuma sama dia Sama dia selama doang hampir, pacaran. sama Mhm. keluarganya juga. Sampai kalau mereka lihat Edward di rumah kayak murung atau apa itu, aku sampai di DM, "Eh, ada apa sama kalian gitu? Baik-baik saja kan? Ini gini gini." Soalnya Mhm. Edward kelihatan gini gitu Kak. Tapi kalau misalkan dari keluarga Jadi, kamu ada gonjang-ganjing gitu nah, nggak kalau dari maksudnya? keluarga aku, Teman-teman, mungkin saudara-saudara gitu. oh iya, kalau aku kan orangnya, Kak Kesha juga lihat kan aktif banget. Jadi aku Hmm. tuh, hai, hai, say hi. Mhm. Langsung video call, say hi. Terus eh, waktu mama papa juga datang ke, kan di kampung, datang ke kota gitu, aku juga say hi. Aku kirim foto, gini, 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 gini. Kirim foto Mhm. rumah di kampung. Jadi Biar udah saling 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 kenal. tahu. Berarti istilahnya dari keluarga pun juga nggak gimana-gimana ya istilahnya ya. Mm-mm. Oke. Nggak gimana-gimana. Terus kan aku kayak pernah dengar kalau misalkan Edward tuh pernah ke Indonesia tuh, rencana ke Indonesia, ya kan? Bulan Januari Mm-mm. ya kalau nggak salah. Nah itu Mm-mm. kenapa? Tadinya kalian mau nikah Iya. nggak? Maksudnya pas dia ke Indonesia. Oh, enggak Kak. Aku kan tadi sebelumnya aku bilang dia rencananya eh nikahnya di sini aja di Rusia, karena kan ribet kalau Mm-mm. Indonesia gini-gini. Tapi aku bilang ya udah, kamu kamu datang dulu minta restu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya itu yang kedua dia gagal Kak. Karena Oh, yang yang kedua dia gagal. pertama itu yang kedua kali. Yang pertama itu bulan September, kalau Agustus September. Kan kita ulang tahunnya sama bulannya. Aku Mm-mm. tanggal 6, dia tanggal 10. Terus Mm-mm. dari awal kenalan tuh ada rencana kita ulang tahun, Bareng. nanti ulang tahun depan atau tahun depannya lagi sama-sama ya gitu. Mm-mm. Terus
dia udah ambil cuti Kak dari kan kalau ambil cuti 1 bulan sebelumnya. Dia udah ambil cuti untuk bulan September. Untung Mm-mm. belum beli tiket Kak. Itu Mm-mm. tiba-tiba Indonesia lockdown. Oh, pas lockdownnya masih rame-ramenya lockdown itu. 2021 September itu berarti. yang 2021 COVID naik tinggi banget yang Mm-mm. Delta itu. Mm-mm. Nah, aku ingat banget karena aku kan eh, kebetulan waktu itu aku juga bingung karena aku dipanggil buat relawan di rumah sakit. Jadi kalau Mm-mm. Edward pun datang itu otomatis nggak banyak waktu buat dia karena Iya. Mm-mm. aku kerja juga kan di ruangan COVID. Jadi waktu mungkin kali ini belum juga belum. Walaupun dia udah rugi waktu satu 1 bulan Kak. Mm-mm. Dia ambil cuti satu Visiting. bulan kan Mm-mm. biasanya kalau kalau orang-orang Eropa atau orang-orang yang 4 musim itu mereka ambil cuti di bulan-bulan musim panas kan Kak untuk ke liburan Oh ke ya. tempat Ha. lain. Mm-mm. Jadi aku agak kurang kurang enak juga sama dia. 1 bulan Septembernya itu akhirnya dia ke kampung bantuin Orang em, tuanya. ibu sama bapaknya. Oh gitu. Mm-mm. Tapi Nah, pernah nggak pas itu? Mm-mm. yang kedua itu yang gagal Januari ya itu kalau udah nggak salah. beli tiket itu yang Oh, udah ini. Januari Kak. Itu Yang yang emang fatal yang dari karena udah beli Singapura itu kan tiket, ya. udah urus. Aduh, Kak, kan aku cuma bagian nunggunya kan, Kak. Kan Mm-mm. semuanya dari dia, uangnya dari dia, waktu cutinya dari dia. Dia Mm-mm. buat visa juga ini. Jadi waktu gagal itu aku yang nggak enak banget. Mm-mm. Kayak aduh nih orang udah banyak nih yang habis, udah banyak berjuangnya, Nah, udah ah, ah. kelihatan effortnya ada. Terus sampai Turki itu sampai sekarang juga kita masih bingung tuh kenapa ya nggak bisa. Tapi Mm-mm. waktu aku ngomong sama Kak Monica katanya mungkin waktu itu ada peraturan dari maskapai yang dari Singapura itu bagasinya nggak boleh kalau beda maskapai, Bagas. Oh, ah, ah, beda ah. airline. Mm-mm. Harus kalau Turkish Islands itu sampai ke negara tujuannya itu Turkish Islands, jangan pindah ke maskapai lain. Nah, Edward ini pindah ke Scott. Jadi Mm-mm. pas dia udah check in, pas udah mau gate udah dibuka, dia mau masuk gate, mereka bilang nggak bisa. Katanya Scott not working. Nggak, Cuma nggak ke dibilang kayak Manado gitu. ya. Tapi aslinya ke Manado kan ya? Mm-mm. Harusnya. Iya, ada Kak. Hari Oh, itu ada. harusnya ke Manado. Mm-mm. Ada. Hari itu aku lihat juga, sedih banget. Tapi kamu kepikiran nggak? Mesti tanya, aduh, apa kan udah 2 kali nih ada naik pertanyaan nggak? Tuhan kenapa kayak gini gitu loh? Apa bener-bener dia itu jodoh saya apa enggak? Karena udah 2 kali kan. Kalau misalkan masih 1 kali masih masih mending gitu kan. Ada kepikiran kayak gitu nggak? Ada banget Kak. Aku tuh sampai kayaknya emang nggak bisa deh ini. Kayak Mm-mm. udah 2 kali juga kayaknya udah nggak bisa. Tapi yang nguatin itu si Edward. Jadi Mm-mm. kayak gak apa-apa ini walaupun udah habis uang gak apa-apa. Dia prinsipnya itu kayak gak apa-apa yang penting kita tetap masih hidup. Karena Mm-mm. kamu masih hidup, aku masih hidup, kamu masih bernafas, kamu nggak sakit, aku nggak sakit, kita masih ada di bumi, kita masih bisa sama-sama. Itu yang Lanjut. dia yang Jadinya sering dia bilang sih. Jadi mantepin Heeh. hati gitu ya istilahnya. Iya, Iya. itu yang sedih banget. Udah jadi inget-inget. Yang penting kan sekarang udah bareng kan. Iya, iya. Next question, bentar. Nah, selama di Rusia ada kendala nggak tuh untuk mempersiapkan pernikahan semuanya? Banyak banget Kak. Ini Banyak banget. aku sama itu banyak berantemnya waktu itu. Mm-mm. Oh, berarti istilahnya kendala Soalnya, dari antara kalian berdua gitu. soalnya juga aku kan aku maunya ini cepet nih, harus cepet nih. Kak Kesia ngomongnya ini em, dokumennya bakal expire gitu Mm-mm. kan. tiga Kan cuma bulan. 3 bulan ya Kak Mm-mm. Mm-mm. SKBM-nya. Mm-mm. 3 bulan terus Kak Kesia bilang ini hati-hati nanti mau expire. Terus Edward ini
kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, 4 sampai ya? jam ya, sampai jam 5, Mm-mm. terus sampai hari Jumat. Mm-mm. Terus hari Sabtu kalau nggak salah ini zatnya itu tutup ya, Kak. Sabtu kalau di tempatku sih setahu aku buka deh. Setahu aku buka. Malah kalau nggak salah kalau aku dulu tahun 2017 tuh tutup tuh malah hari Selasa atau hari apa gitu. Hari biasa tutupnya. Nah, kan aku bilang kan ini. Pokoknya aku kayak, Cerewet istilahnya. Sebagai cewek ya. aduh, cepetan dong ini. Habis ini kan masih mau ngurus ini nih, ini Mm-mm. karena aku udah nonton full video Kak Kesha, terus habis ini harus ngurus ini. Mm-mm. Jadi aku kayak, duh lama banget nih geraknya sih itu gemes. Hilang. Jadi kita siapa yang Terus buru-buru tapi uh, apa yang cowoknya nyantai gitu kan istilahnya. dia Lalu kayak sana. nyantai gitu. Terus, terus juga kan keluarga juga pasti nanya kan, jadi kapan, ini Mm-mm. kapan, Mm-mm. kayak minta kepastian. Aku tuh kayak bilang, aduh tenang aja. Padahal aku juga, duh kapan nih, cepetan. Maksudnya bukan gara-gara pengen pengen greget nikah, tapi Mm-mm. sayang uangnya kan Kak. Iya, iya. Kalau kalau dokumennya expire, terus itu sampai mau bikin RCP pun udah nggak bisa. Jadi kayak, aduh cepetan dong ini, nanti rugi kamu juga yang rugi kan. Mm-mm. Aku Mm-mm. aku ke sana, aku balik juga pakai uang dia. Mm-mm. Terus Mm-mm. Nggak murah lagi ya udah sekarang ya karena tiket emang, pesawat ya. Naik kan? aduh naik Kak, astaga. Terus eh, dia cek ke Zaks di Kazan di sini, Mm-mm. di sini terus dibilangnya harus nyiapin translator, orang yang Mm-mm. harus translate gini. Dia bilang, aduh ribut di sini nggak ada. Akhirnya kita memutuskan untuk nikah di desa, tapi Mm-mm. desanya tuh besar banget. Besar Di banget. desa di salah satu, Mm-mm. desanya kayak Kota Bitung ya, Kota Bitung kalau tempat Mm-mm. aku Mm-mm. kerja dulu. Setelah itu dokumennya itu tinggal minta bantuan bapaknya si Edward, Mm-mm. karena kebetulan bapaknya kerja di bagian pemerintahan di situ, jadi lebih mudah. Kita kita langsung, Edward tinggal kirim dokumen, setelah ditranslate kirim dokumen, baru yang bawa ke yang bawa ke Saks itu bapaknya Edward. Mm-mm. Pas minggu minggu itu pas minggu itu kita ke sana, tidur di sana, hari Seninnya pagi kita kita daftar, terus Daftar. dapat tanggalnya minggu itu juga hari Sabtu. Berarti saya dari kamu ngumpulin dokumen ke dapat tanggal itu nggak gitu lama ya? Masih semingguan gitu. Enggak, 2 minggu Kak, dua Oh, minggu dua dari, mingguan. oh kalau dari translate dokumen sampai dapat tanggal 2 minggu, tapi kalau dari daftar sampai dapat tanggal itu Mm-mm. 1 minggu, 5 hari lah, karena aku Lumayan. daftar hari Senin, dapat tanggalnya hari Sabtu minggu itu. Oh gitu. Kalau dulu kan aku lama banget 1,5 bulan tuh. Ingat-ingat banget. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Next. Iya Bentar. Kak. Terus nextnya kalian setelah nikah tuh apa? Ada yang perlu diurus-urus lagi kah? eh oh setelah nikah, aduh ya ribet banget juga Kak. Itu yang ngurus, kan kita coba ngurus RPP, Mm-mm. kita Mm-mm. coba ngurus RPP-nya, dan ini statusnya Eto tinggal minta izin juga dari bosnya. Dia bilang, aduh nggak apa-apa. Ini juga minta izinnya sepihak karena bosnya belum balas, belum Mm-mm. ada respon. Jadi kalau dipecat, aku cuma berdoa ya Tuhan semoga Eto nggak dipecat. Karena kita ngurusnya itu eh, Berdua doang. kalau nggak salah 2 hari, 2 hari. Oh, 2 hari. Ha. Kalau nggak salah 2 hari, karena hari pertama itu ini yang penting banget. Ini orang saks yang ini. Jadi sertifikat pertama itu kan etap namanya Eduard. Mm-mm. Ini yang mereka ketik di sertifikatnya,
Eudar, Eudar, Eudar. Heeh. Jadi orang yang mau buat RVP-nya itu di bagian registrasi udah bilang, oh ini salah nih, ini salah. Hari pertama gagal, Kak. Jadi Hmm. akhirnya hari kedua yang jadi. Oh, berarti kalian minta untuk revisi akte nikah kalian. Revisi akte nikah itu untung ada mamanya Edward kerja di desa desa di situ. Terus langsung ke saksnya, terus Edward hubungi orang yang bikin yang waktu nikah itu orang saks, Mm-mm. terus akhirnya dikirim kemari Dikirim ke ke situ. Kasan. Berarti kalian udah berhasil apply RVP, tinggal Mm-mm. tunggu aja berarti. Iya Kak, udah berhasil tinggal nudut tapi nunggunya 4 bulan Iya, iya emang lama sih. dari tanggal. Aku dulu itu, Aku udah aduh bener kata Kak Kesia. iya, aku dulu dia bilang 4 sampai 8 bulan kalau nggak salah. 4 sampai 8 bulan. Hmm, Cuman pas itu aku udah di Indonesia tuh udah mau setahun, itu belum jadi-jadi. Kalau aku ya, belum setahun, jadi-jadi. iya, aku udah Hmm, setahun di Indonesia belum jadi. Ternyata punya aku jadi itu 5 bulan selesai. 5 bulan selesai. Nah, terus tapi mereka nggak infoin sama harus mereka nggak. kita yang cek ya Kak. Kita cek pun nggak ada namaku sama sekali nggak ada, bener-bener nggak ada. Terus kalau nggak salah pas orang imigrasinya tuh baru baru bilang kok istri kamu nggak datang-datang. Setelah itu baru tahu ternyata dari bulan Mei itu udah jadi, tapi jadinya aku balik Desember karena udah setahun di Indonesia. Itu yang waktu itu Kak Kesia bilang ada kesalahan itu ya, tapi aku nggak enak mau nanya kan. Enggak, Kesalahan. bukan 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 ranahnya aku nih mau nanya-nanya kayak gini. Salahnya di mana? Ada sih ya, ada Dan 2 kali aku ntar kamu pikir, tanya-tanya aja. oh, Pasti video kamu aja nanya oke, kesalahannya apa. oke Kak. Mbak, berarti ini aku balik lagi ke Indonesia. Iya Kak, karena kan terhitung dari bulan Oktober, baru bulan Oktober sekitar tanggal 17 baru ke apply Mm-mm. RVP-nya. Terus balik Ini lagi baru nanti bulan November. pas bener-bener udah dikasih tahu Balik selesainya lagi, kapan. iya, kayaknya Hmm. nanti. Itu aku nanya ke Kesha ini baliknya kapan ya? Semoga Kak Kesha masih di Jakarta nih mau minta tolong lagi. Aku sih pertengahan, kemungkinan pertengahan karena Semoga. nyari pas apa? Mm-mm. Pas ada libur panjang kan, kalau nggak salah di Rusia tuh April atau Mei gitu. Jadinya aku misalnya datang ke Hmm, sana ada yang sekalian ngurus ngurus apa? VNZ kan aku VNZ kan, yang PNZ. sama sekalian ini suruh jagain Emma kalau datang-datang datang-datang aku ngurus sendiri kan juga pusing ya nggak ada suami nggak ada siapa kan habis jet lag. Bener. Makanya aku sekalian ini pertengahan aja lah aku bilang kayak gitu sama suami aku. Oke, sama sama Kak Roman. Iya, sama Roman. Ini aku udah akhirin ya berarti ya. Oh, udah Kak. Apa lagi ntar? Oh, Oh, ada satu lagi deh kalau nggak salah. First impression kamu aku ketemu oh, sama Edward. oh, oh ya, first impression. Oh iya Kak, Hmm. ini lucu banget. Karena Kenapa? aku selama ini cuma lihat dia Di film. di video call cuma lihat ini aku cuma tahu oh tingginya kayak gini aku suruh berdiri coba kamu berdiri di kaca waktu video call oh gini-gini cuma ngebayangin itu waktu karena penerbangan pertama kan Kak dari Hmm. Jakarta Dubai Dubai Moskow Moskow Kasan itu karena saking fokusnya aku sama penerbangan transit mau ke gate mana kan ini pertama kalinya juga kan aku ke luar Ke luar negeri negeri. aku sampai aku sampai lupa nih aku mau ke Kazan mau ketemu Siapa? si Edward pacar aku lupa banget aku dan nanti udah sampai Moskow udah di gate nunggu gate buka baru kayak gini aku lihat kamera gila jelek banget astaga kusam banget Kak Nah, karena karena kan kan perjalanan panjang kan. aku kan eh, berangkat itu hari Minggu sembilan tanggal 19 Mm-mm. tanggal 19 itu September. itu pun subuh banget jam 1 subuh. Mm-mm.
Mm-mm. 19. Terus sampainya udah di sana udah hari Senin hampir jam 8 malam pula. Jadi aku Mm-mm. lihat agak cepet-cepet tuh ke toilet. Itu pun aku lihat juga cuma karena aku lihat kusam banget. Aku Mm-mm. masih lupa nih, masih nggak fokus kalau ini di kasan ada yang nungguin. Mm-mm. Udah Mm-mm. naik pesawat, aku ngobrol sama beberapa ada cowok-cowok Rusia, aku ngobrol karena mereka bisa bahasa Inggris juga Mm-mm. dikit-dikit. Terus aku ngobrol sampai di pesawat. Nanti udah mau deket-deket landing, Kasan, aku tanya, ini Kasan? Iya. Aku baru ingat, astaga, ada si Etep nungguin. Astaga, aku mau ketemu. Maksudnya kayak, astaga, aku mau ketemu si Etep nih, pacar aku, calon Mm-mm. suami kayak gitu. Udah turun, aku naik dari pesawat sampai di airportnya itu sampai di gedungnya kan naik bus. Mm-mm. Aku bawa koper yang kecil. Udah aku lihat tuh dari si Edward. Dia di sana ada cowok tinggi berdiri, mata biru, Mm-mm. terus bawa bunga. Bawa bunga. Ya, kalau Edward kan orangnya nggak romantis, cuma aku bilang pokoknya harus bawa bunga ya. Aku nggak mau tahu kalau nggak bawa bunga aku balik lagi. Terus dia bawa bunga, terus aku lihat dia di sana kayak lihat-liat gini. Mm-mm. Cuma karena tempat ngambil ngambil kopernya jauh, Mm-mm. eh, ada tiang, ada tiang dia nggak lihat. Jadi semua orang udah keluar-keluar, aku pura-pura tuh lama-lamain eh, ambil kopernya. Pas udah ketemu, udah deh. Nah. Udah selesai. Oke. Oh, Oh, I see. oke Ini Kak. aku kayak belum update nih. Oh, I see. Jadi istilahnya Belum update sama Kak. dari dari kamu video call sampai ketemu, maksudnya nggak ada yang berubah. Maksudnya ya sama kan istilahnya. Oh iya, Sama. kalau sampai sekarang nggak ada sih dia Kak. Mhm. Lembutnya dia, sopannya dia sampai sekarang itu sama sih sampai Sama. udah nikah pun sama. Nah, sama kayak Mm-mm, gitu. Oke. syukurlah. Oke, berarti habis ini tinggal lanjut ke YouTube kamu aja. Oh ya, nama YouTube Marisa tuh cerita Ica di Rusia kan? Ya. Ya, nanti aku taruh di deskripsi. Eh Thank you buat waktu Mm-mm. kamu. Kita beda 4 jam kan ya. Iya makasih. Iya, masih Untuk jam. jam sini jam 8.30, situ jam 4.30, Mm-mm. ya kan? Oke, abis ini Oke. langsung lanjut ke tempat Eh, Marisa. at- Hmm? atau mungkin yang ininya aku nanya aja ke Kak Kesha. Apa? Yang bagian aku kan nanya-nanya dokumen, aku Iya. nanya-nanya Heeh. dokumen Nanti yang kamu pakai gimana YouTube kamu kan? langkah-langkah itu. Mm-mm. Ah, ah, Oke. oke. Terima kasih Maksudnya semuanya. aku Heeh. chat, ya Oh, chat makasih aja. semuanya. Kok Chat jadi aja. linglung gini. Oke, Kak, makasih Kak Iya, Kesha. thank you. Bentar, aku ini dulu.